Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen IKIP Siliwangi beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Via Nugraha MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan juga rekan-rekan yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, saya atas nama Nazla Gita Mutiara Sani dengan program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa angkatan tahun 2020 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi yang penuh dengan keikhlasan untuk mendengarkan saya berbicara pada kesempatan kali ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini tema besar yang akan saya bahas ialah mengenai permasalahan pembelajaran abad 21. Subtema yang akan saya bahas juga ialah mengenai pembelajaran metode self-directed atau pembelajaran yang mandiri. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2020 hingga saat ini Indonesia kini telah terserang wabah COVID-19. Dengan adanya wabah tersebut, negara mulai mengalami perubahan yang signifikan. Salah satunya ialah perubahan dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan ini, banyaknya penyesuaian ulang yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, yaitu Kemendikbud. Salah satunya ialah dalam proses belajar mengajar. Proses pembelajaran saat itu juga berubah, yang mana pembelajaran pun dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Pembelajaran dengan sistem tersebut tentunya menuai pro dan juga kontra. Ya, betul, terdapat orang yang setuju dengan alasannya dan begitupun sebaliknya. Ada beberapa orang yang memang tidak setuju dan juga memiliki alasannya. Pembelajaran abad 21 ini tentunya banyak juga disesuaikan dengan ilmu-ilmu baru yang dapat guru berikan kepada muridnya. Salah satunya yaitu dengan metode pembelajaran abad 21 dengan metode self-directed learning atau pembelajaran dengan dasar pengalaman sendiri. Salah satu ahli juga mengungkapkan bahwa self-directed learning atau SDL ini adalah kondisi di mana pembelajar atau peserta didik juga memiliki kontrol sepenuhnya dalam proses pembuatan keputusan terkait dengan pembelajarannya sendiri dan juga menerima tanggung jawab utuh atasnya, meskipun nantinya juga mereka membutuhkan bantuan dan juga nasihat dari seorang guru. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Huda tahun 2013. Self-directed learning atau SDL ini juga memiliki beberapa tahapan dalam proses pembelajarannya, dan hal ini juga memang harus sudah dikuasai oleh gurunya tersebut. Yang pertama ialah ada planning atau persiapan, yang termasuk dalam tahap ini juga antara lain menganalisis kebutuhan peserta didik, institusi, dan juga persoalan kurikulum dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada implementing atau implementasi. Pendidik atau guru juga harus mampu untuk mempromosikan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didiknya, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih metode yang sesuai dengan keinginannya. Lalu yang ketiga ada monitoring atau pengawasan. Pada tahap ini, pendidik melakukan pengawasan terhadap pengerjaan tugas yang akan diberikan nantinya kepada siswa. Lalu yang terakhir ada evaluating atau evaluasi. Pendidik juga membandingkan hasil peserta didik serta meminta penyertaan kepada peserta didik dengan mengajukan pertanyaan mengenai proses penyelesaian tugas. Self-directed learning atau SDL adalah ciri khas belajar orang dewasa. Meskipun hasil yang optimal akan tercapai, justru jika sikap belajarnya menurut sikap belajar anak, hal itu justru akan malah
membuat metode ini kurang berhasil dilaksanakan. Metode pembelajaran ini juga tentunya memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya diantaranya ialah yang pertama, siswa bebas untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Lalu juga yang kedua, menekankan sumber belajar secara lebih luas, baik dari guru secara langsung atau sumber belajar yang memenuhi unsur edukasi. Lalu yang ketiga, mahasiswa atau siswa dapat mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan juga kemampuan yang dimiliki secara menyeluruh. Adapun kekurangannya ialah yang pertama, siswa yang kurang rajin nantinya akan semakin turun atau semakin malas. Lalu bagi siswa yang rajin, justru ini akan semakin menambah untuk menjadi pribadi yang rajin lagi, lebih giat lagi. Hal tersebut juga terjadi karena jarangnya interaksi satu sama lainnya. Lalu yang kedua, bagi siswa yang malas, maka siswa tersebut untuk mengembangkan kemampuan atau pengetahuannya cukup dirasa sulit. Karena memang pasti akan terbuai dengan rasa malasnya tersebut, sehingga metode tersebut kurang bisa atau kurang efektif untuk dijalankan. Lalu yang ketiga, ada beberapa siswa yang membutuhkan saran dari seseorang untuk memilih materi yang cocok untuknya, atau juga karena siswa yang bersangkutan tidak mengetahui sampai seberapa jauh kemampuan. Barangkali itulah pemaparan mengenai self-directed learning yang ada dalam problematika pembelajaran abad 21. Kiranya mohon maaf bila mana terdapat kesalahan kata, penyampaian, ataupun juga sikap. Mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.